Didesak potong gaji 50%, Frenkie de Jong bawa Barcelona ke jalur hukum. Legenda Manchester United, Gary Neville memberi saran kepada Frenkie de Jong untuk membawa klubnya, Barcelona ke jalur hukum setelah ia didesak menyetujui kebijakan pemotongan gaji. Seperti diberitakan sebelumnya, Barcelona dikabarkan telah meminta Frenkie de Jong untuk bersedia gajinya dipotong hingga 50% jika memang ia ingin bertahan di skuad Xavi. De Jong menjadi salah satu pemain yang paling disorot pada jendela transfer musim panas ini. Pasalnya, Barca dan Manchester United sejatinya sudah mencapai kesepakatan perihal transfer sang gelandang. Namun, De Jong hingga kini bersikukuh untuk menolak bergabung dengan Manchester United. Situasi De Jong di skuad Barca pun menjadi tidak jelas. Satu hal yang membuat masalah ini menjadi semakin rumit adalah fakta bahwa Barca memiliki utang gaji terhadap De Jong dengan nilai mencapai 20 juta euro. Barca pun beranggapan bahwa dengan menjual De Jong ke Manchester United maka masalah mereka akan selesai. Namun, penolakan De Jong membuat Barca kini menempuh cara lain. Barca kini meminta kepada De Jong untuk bersedia menerima pemotongan gaji hingga 50% jika memang ia masih ingin membela tim asal Katalan tersebut. Kabar permintaan Barca kepada De Jong ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Neville menjadi salah satu pihak yang ikut membahas masalah ini. Lewat unggahan di akun Twitter pribadinya, Neville menyarankan De Jong untuk menolak perlakuan semena-mena yang ia dapat dari Barcelona. De Jong harus mempertimbangkan tindakan hukum terhadap Barcelona dan semua pemain harus berada di belakangnya, tulis Neville. Sebuah klub menghabiskan banyak uang untuk pemain baru sementara tidak membayar yang mereka miliki di bawah kontrak uang penuh mereka adalah tindakan tidak bermoral dan sebuah pelanggaran. Kabar permintaan Barca kepada De Jong untuk bersedia gajinya dipotong secara signifikan memang menjadi sebuah ironi tersendiri. Cerita Jurgen Klopp soal keputusan melepas Sadio Mane. Jurgen Klopp membeberkan cerita di balik layar soal kepergian Sadio Mane dari Liverpool. Dia menyebut bahwa transfer Mane adalah bukti sportivitas dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Kepergian Mane memang cukup mengejutkan. Tidak ada yang menduga The Reds bakal melepas salah satu pemain terbaiknya. Mane memilih bergabung dengan Bayern Munchen. Di sisi Liverpool, melepas Mane tentu berisiko. Bagaimanapun Mane adalah salah satu pencetak gol terbaik mereka dalam beberapa tahun terakhir, melepas Mane berarti melepas jaminan gol. Biar begitu, Klopp menegaskan bahwa pihaknya tidak punya banyak opsi. Liverpool menghargai keinginan Mane sebagai pemain. Klopp mengindikasikan bahwa proses kepergian Mane berjalan lancar karena tidak ada kendala serius. Mane dan agennya bicara secara terbuka dan Liverpool menyambutnya dengan terbuka. Sadio berkata kepada saya dan agennya bicara bahwa dia ingin mencari tantangan baru. Jika hal semacam ini terjadi lebih awal, seperti kasus Mane, jika segalanya berjalan tepat, jika klub barunya siap bernegosiasi, beginilah yang terjadi, kata Klopp. Lalu Anda hanya bisa berterima kasih dengan menaruh respek tinggi. Saya sangat menghargai Sadio, dia pemain luar biasa dan saya mengharapkan yang terbaik untuk dia. Lebih lanjut, Klopp menegaskan bahwa Bayern sangat beruntung bisa mendapatkan pemain selevel Mane. Dia yakin bahwa Mane masih bisa terus bermain di level tinggi hingga beberapa tahun ke depan. Dia akan bermain untuk bertahun-tahun, dengan tubuh seperti itu dia bisa bermain sampai usia 39 tahun, luar biasa. Bayern mendapatkan pemain yang benar-benar bagus, sambung Klopp. Transfer semacam ini sangat normal, wajar ada perubahan dalam suatu hubungan. Dalam kasus ini, Sadio ingin pergi dan kami yang harus bereaksi, kami harus mencoba memberikan yang terbaik. Memang kami akan merindukan dia di sisi sepak bola dan sebagai pria, tapi saya tidak masalah, begitulah hidup, tandasnya. Toni Kroos ingin Real Madrid sapu bersih semua trofi. Toni Kroos bicara soal ambisi Real Madrid menyambut musim depan mendatang. Dia menegaskan bahwa Los Blancos akan membidik setiap trofi yang tersedia. Madrid memasuki musim ini dengan rasa percaya diri tinggi. Musim lalu, Madrid berhasil menjuarai La Liga dan Liga Champions, padahal sempat diragukan. Keberhasilan ini membuktikan ketangguhan skuad Madrid. Kombinasi pemain senior dan junior membuahkan hasil manis, didukung dengan mentalitas juara khas Los Blancos. Musim panas ini seharusnya jadi momen penting Madrid untuk memperkuat skuad.
Namun, sejauh ini justru muncul keraguan dari fans dan analis. Madrid cukup pasif di bursa transfer musim panas ini, hanya merekrut Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouaméni. Lambatnya pergerakan Madrid inilah yang memicu keraguan. Biar begitu, Toni Kroos menegaskan bahwa Madrid tetaplah Madrid. Dia yakin bahwa tim mereka mampu bersaing membidik setiap trofi. Saya harap kami bisa berjuang meraih semua gelar. Di Real Madrid, Anda selalu ingin menjuarai setiap kompetisi, meski itu tidak selalu mungkin, ujar Kroos di Marca. Ada banyak gelar yang dipertaruhkan dan setiap orang yang mengenal kami seharusnya tahu bahwa kami akan berjuang untuk setiap gelar tersebut. Lebih lanjut, Kroos juga menegaskan bahwa sejauh ini Madrid tampak semakin siap. Pramusim berjalan lancar dan persiapan menyambut musim baru kian solid. Semakin hari kami semakin baik. Kami bekerja keras menyambut musim baru. Sekarang adalah persoalan mendapatkan ritme pertandingan dan bersiap untuk tanggal 10 Agustus ketika kami akan bermain untuk gelar UEFA Super Cup, lanjut Kroos. Kami harus siap menghadapi laga-laga penting. Situasinya selalu sama, memang masih pramusim, tapi kami tahu betapa pentingnya itu, tandasnya. Tegas, Erik ten Hag melarang pemain Manchester United diundang ke acara televisi. Erik ten Hag benar-benar menegakkan disiplin ketat di Manchester United. Bukan hanya untuk hal-hal teknis, ten Hag juga mengatur aspek di luar lapangan seperti melarang pemain ambil bagian pada acara televisi. Ten Hag mengingatkan fans United pada era Louis van Gaal. Sebab, selain sama-sama berasal dari Belanda, keduanya juga datang ke Old Trafford dengan membawa aturan baru. Mereka dikenal sangat tegas pada pemain. Ten Hag membuat aturan disiplin yang ketat. Para pemain dilarang terlambat pada sesi latihan dan pertemuan. Paling baru, Ten Hag menghukum satu pemain karena telat pada dua agenda itu. Selain itu, Ten Hag juga meminta semua pemain United untuk makan bersama di kantin Carrington usai latihan. Lalu, Ten Hag juga membatasi aktivitas di luar lapangan untuk pemain. Manchester United baru saja menyudahi sesi pramusim di Australia dan Asia Tenggara. Ada banyak agenda yang harus dijalani United selama tur pramusim. Bukan hanya berlatih, ada juga agenda komersial yang harus dijalani. United harusnya ikut mengisi acara salah satu show terkenal di Australia yakni Neighbours. Beberapa pemain United dijadwalkan untuk hadir sebagai bintang tamu acara Neighbours. Namun, Ten Hag melakukan intervensi dan menolak rencana tersebut. Jadi, tidak ada pemain United yang datang ke Neighbours. Selain itu, Ten Hag juga menolak beberapa agenda yang sudah disusun MUTV yang melibatkan pemain. Ten Hag melarang beberapa aktivitas yang hendak dipakai untuk konten media sosial. Ten Hag membatasi aktivitas pemain di depan kamera. Gaya dan disiplin yang diterapkan Erik ten Hag digambarkan mirip dengan Louis van Gaal. Muncul rasa khawatir bahwa Ten Hag akan mendapat banyak pertentangan internal seperti yang pernah dialami Ten Hag. Namun, Ten Hag punya gaya yang sedikit berbeda dengan Van Gaal. Ten Hag punya pendekatan yang lebih menawarkan sisi manusiawi jika dibanding Van Gaal. Paul Pogba cedera lutut, bakal absen sebulan lebih. Raksasa Serie A, Juventus dihantam kabar buruk. Gelandang yang baru mereka rekrut kembali, Paul Pogba mengalami cedera lutut dan harus absen dalam pramusim dan awal musim ini. Beberapa waktu lalu, Juventus merekrut Pogba secara gratis. Sebelumnya, kontrak gelandang internasional Prancis itu bersama Manchester United habis dan tak diperpanjang. Pogba pun sudah menjalani debut non-kompetitif keduanya berseragam bianconeri kala Juventus mengalahkan Chivas Guadalajara. Sayang, Pogba kini harus menepi setelah ia mengalami cedera lutut dalam sesi latihan Juventus di Los Angeles. Hasil scan menunjukkan adanya luka di meniskus lateral lutut kanannya. Menyusul keluhan nyeri pada lutut kanannya, Paul Pogba menjalani pemeriksaan radiologis yang menunjukkan adanya lesi pada meniskus lateral, bunyi pernyataan klub. Dalam beberapa jam ke depan dia akan menjalani konsultasi spesialis ortopedi. Oleh karena itu, untuk melanjutkan perawatan, dia tidak ikut dalam perjalanan ke Dallas. Menurut Tuttosport, Pogba kini harus menjalani operasi yang bakal mengharuskan gelandang 29 tahun itu untuk menepi setidaknya antara 30 hingga 35 hari. Artinya, Pogba dipastikan tak akan ambil bagian dalam dua laga sisa di tur pramusim Juventus melawan Barcelona dan Real Madrid.
Selain itu, Pogba kemungkinan masih harus menepi ketika Juventus mengawali Serie A musim depan menghadapi Sassuolo pada tanggal 16 Agustus mendatang.